Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Dr. Muhammad Faisal. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi sidang proposal skripsi. Nah, video ini akan saya tujukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia agar dapat membantu Anda ketika Anda sedang atau akan menghadapi sidang proposal skripsi. Lantas apa-apa saja yang biasanya yang ditanyakan oleh dosen penguji Anda kepada Anda? Saya akan mengungkapkan itu dengan 8 pertanyaan yang sering muncul ketika saat sidang proposal skripsi. Baik, sebelum kita melanjutkan ke 8 pertanyaan yang populer itu, saya mau mengatakan terlebih dahulu kepada Anda bahwasanya proposal skripsi itu adalah bermakna rencana penelitian Anda. Proposal itu mempunyai sifat atau mempunyai makna rencana. Jadi Anda harus menyusun rencana Anda sebaik-baik mungkin agar itu dapat meyakinkan dosen penguji dan dosen pembimbing Anda untuk menerima proposal Anda itu untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Baik, tanpa berbasa-basi lagi akan kita kupas satu persatu apa-apa saja pertanyaan yang sering muncul ketika sidang proposal skripsi. Yang pertama adalah, apa alasan saudara memilih judul ini? Atau pertanyaan yang muncul lagi, apakah ketertarikan Anda terhadap judul penelitian ini? Nah, di poin pertama ini yang akan ditanya adalah ketertarikan. Mengapa kita tertarik mengambil judul atau mengangkat judul tersebut? Jawabannya adalah secara ilmiah, bukan secara subjektif. Maksud saya seperti ini. Kalau ditanyakan seperti ini dan mungkin kemungkinan besar akan muncul pertanyaan ini, Anda akan menjawab, saya memilih judul ini dikarenakan judul ini belum banyak diteliti oleh orang lain, atau judul ini masih menimbulkan berbagai macam persoalan, sehingga oleh karena itu saya tertarik sekali untuk menyelesaikan permasalahan dan memilih judul ini. Itu yang akan Anda jawab. Tapi jika Anda menjawab secara subjektif, Anda akan menjawab, saya tertarik dengan ini karena memudahkan saya, karena dekat dari rumah, karena abang saya ada kerja di situ sehingga saya mudah mendapatkan data. Jawaban Anda yang seperti ini akan menggugurkan Anda atau bahkan akan membatalkan rencana proposal Anda itu maju ke penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, apakah masalah dalam penelitian Anda ini? Nah, di video mengenai kisi-kisi sidang skripsi sudah saya katakan bahwasanya dari judul itu sudah menggambarkan permasalahan apa yang akan kita bahas. Nah, tentunya Anda saya pikir sudah melihat video sebelumnya, tapi tidak masalah. Anda harus memaparkan apa-apa saja masalah dalam penelitian Anda itu. Anda tinggal baca saja di proposal Anda itu poin-poinnya. Biasanya mahasiswa membuat 3-4 rumusan masalah di dalam penelitiannya. Ingat, semakin banyak permasalahan yang Anda tulis di dalam proposal itu, maka semakin banyak permasalahan atau bahasan yang akan Anda kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah, apakah tujuan penelitian saudara? Nah, Anda membacakan saja apa yang ada di tulisan Anda tersebut. Tetapi ingat, ada kiatnya untuk mengerjakan tujuan penelitian ini. Salah satu kiatnya adalah harus bersesuaian dengan poin yang kedua tadi. Jadi rumusan masalah itu harus sama, harus sinergi dengan tujuan penelitian Anda. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah menariknya judul penelitian saudara? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat membuat mahasiswa gemetar biasanya ketika ditanya seperti ini oleh pengujinya. Apa sih menariknya judul saudara ini? Nah, di poin ini yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana caranya Anda mengeluarkan bahasa agar pembimbing Anda, agar dosen penguji Anda itu yakin bahwasanya judul Anda ini menarik. Baik, saran saya ketika Anda menghadapi pertanyaan yang seperti ini,
Anda ceritakan sedikit latar belakang masalah. Ketika Anda ceritakan latar belakang masalah, kemudian Anda mengeluarkan kata-kata di awalnya adalah, ternyata saya menginginkan untuk membedah ini. Dan berdasarkan latar belakang itu saya merasa penasaran sekali terhadap permasalahan ini. Dan kata-kata selanjutnya yang bisa Anda ungkapkan adalah, permasalahan ini adalah permasalahan serius. Jadi saya ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana permasalahan ini dan apa solusi terhadap permasalahan ini. Nah, jika kalimat-kalimat itu yang Anda ungkapkan dalam sidang skripsi, saya yakin Anda akan lulus pada saat proposal skripsi Anda itu. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana saudara mendapatkan data. Nah, data itu adalah jamak daripada DOM. Artinya data itu bisa berbentuk dokumen dan sebagainya. Penguji Anda sedang menguji Anda terhadap bagaimana Anda mendapatkan data. Maka Anda akan menjawab dengan dua hal. Yang pertama, dalam penelitian saya ini menggunakan dua data. Yang pertama data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data pokok dalam penelitian ini dan saya dapati dengan cara bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, artinya data pendukung dalam penelitian ini. Dan data pendukung itu saya dapati dengan cara bla 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 dan seterusnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena data primer dan data sekunder ini tidak bisa kita pastikan satu penelitian itu pasti akan menggunakan data primer ini atau data sekunder ini. Itu bergantung terhadap penelitian yang Anda kerjakan. Saya pikir Anda lebih paham mengenai judul Anda itu sendiri dan data primer, data sekunder yang mana yang Anda perlukan. Kemudian yang keenam adalah siapakah responden Anda dalam penelitian ini. Nah, tentunya Anda akan sudah tergambarkan siapa saja yang akan Anda wawancarai, siapa saja yang Anda akan sebarkan angket. Nah, dalam pertanyaan ini, penguji Anda sebenarnya ingin mengetahui sejauh mana Anda memahami responden Anda, sejauh mana Anda memahami informan Anda, sejauh mana Anda dapat menemukan informasi yang asli daripada sumber beritanya. Nah, jadi pada saat pertanyaan ini Anda harus serius sekali mendengarkan pertanyaan ini dan semaksimal mungkin Anda jawab. Saya akan menggunakan responden di desa ini, contoh. Desa ini adalah desa yang sangat erat kaitannya dengan penelitian saya ini. Dan di desa itu ada beberapa dusun dan saya memilih dusun A untuk menjadi responden daripada penelitian saya ini. Anda harus yakinkan betul penguji Anda agar Anda tidak salah dalam menetapkan responden, populasi dan juga sampel. Mengenai populasi dan sampel, Anda silahkan buka video yang berjudul kisi-kisi pertanyaan sidang skripsi. Baik, kemudian yang ketujuh adalah pendekatan apa yang Anda terapkan dalam penelitian Anda. Nah, biasanya di S1 itu lebih mudah dan sangat mudah sekali. Pendekatannya itu hanya ada dua. Kalau tidak pendekatan kualitatif adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai banyak jenis dan pendekatan kuantitatif juga mempunyai banyak jenis. Jadi jenis yang bagaimana yang Anda tulis dalam proposal Anda itu silahkan Anda terangkan dengan dosen penguji Anda. Nah, ketika Anda menggunakan salah satu pendekatan ini, saya sarankan kepada Anda memahami definisi daripada pendekatan itu. Jika Anda menggunakan pendekatan kualitatif, Anda harus hafal mengenai apa sih pengertian daripada kualitatif itu, dan begitu juga ketika di kuantitatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana saudara menyelesaikan penelitian Anda ini. Nah, pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan yang sangat dalam sekali, saya pikir. Karena Anda akan diuji, Anda akan ditanya, ini penelitian mau Anda bawa kemana? Bagaimana Anda menyelesaikan ini? Nah, kalau pertanyaan ini muncul, bagaimana cara Anda menjawabnya? Sangat mudah sekali. Anda menjawabnya, saya akan menggunakan langkah-langkah yang ada di dalam metode yang saya gunakan. Contoh,
Ketika Anda menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, maka Anda akan menjawabnya, saya akan menggunakan langkah-langkah atau metode-metode penelitian kualitatif secara utuh untuk dapat membongkar atau menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam penelitian ini, atau menjawab seluruh rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda, dan saya ucapkan selamat sukses bagi Anda menjadi seorang sarjana yang handal dan mempunyai ilmu pengetahuan yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.